Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bunga tunggal dan majemuk yang merupakan salah satu subtopik dari materi aritmatika sosial untuk mempersiapkan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDI PT Infomedia Nusantara. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama perkenalkan nama aku Sabrina dari Akuntansi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Salah satu achievement aku adalah aku berhasil meraih skor 700 plus pada UTBK tahun 2023. Kemudian berikut ini merupakan objektif materials kita, yaitu apa aja yang bakal kita pelajari di video kali ini, mulai dari pengertian bunga sampai dengan contoh soal bunga tunggal dan majemuk. Oke, pertama-tama, apa sih pengertian dari bunga itu sendiri? Nah, bunga itu bisa dibilang sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman, atau bisa juga oleh lembaga keuangan seperti bank kepada nasabahnya atas penggunaan dana yang dipinjamkan atau diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, bunga ini dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah pokoknya. Nah, jumlah pokoknya itu adalah jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Agar lebih mudah dipahami, study mates bisa lihat ya ilustrasi di bawah ini, di mana di sini tuh ada seorang nasabah yang menabung di bank sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah inilah yang kita sebut dengan jumlah pokok. Kemudian, si nasabah ini akan mendapatkan bunga sebesar 5% per tahunnya dari si bank. Jumlah bunganya ini bisa kita hitung dengan mengalihkan persentase bunganya kali dengan jumlah pokok, yaitu 10 juta dikali dengan 5%, hasilnya adalah 500.000. Nah, bunga tabungan ini adalah contoh bunga atas penggunaan dana yang diinvestasikan. Bunga atas penggunaan dana yang dipinjamkan bisa kita lihat di ilustrasi sebelah kanan ini ya. Ada orang yang meminjam duit di bank sebesar 10 juta rupiah juga, dan dia dikenakan bunga sebesar 7% per tahunnya. Contoh sebelumnya kan bunganya itu dibayarin dari bank ke nasabah. Kalau di sini, bunganya itu dibayarnya oleh si peminjam ya. Dia bayar sebesar 7% dikali 10 juta, itu sama dengan 700.000 per tahunnya. Pada umumnya, bunga pinjaman yang dikenakan oleh bank itu biasanya emang lebih besar daripada bunga tabungannya, biar si banknya ini dapat untung. Jadi dia kan harus bayar 500.000 nih ke nasabahnya setiap tahun. 500.000-nya itu dari mana? Ya dari pungutan bunga pinjaman ini. Jadi dia dapat 700.000 dan dia harus ngasih 500.000. Berarti selisihnya yaitu 200.000. Itu dia jadikan sebagai keuntungan. Nah, jenis bunga itu ada dua. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bunga tunggal. Tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan jumlah pokok awal tabungan selama periode tertentu, sehingga bunga tunggal ini tidak akan mengalami peningkatan pada setiap periode. Contohnya gimana? Kita ambil contoh yang sama aja kayak slide sebelumnya. Misalnya ada orang yang investasi atau nabung di bank sebesar 10 juta nih. Itu adalah jumlah pokok awalnya ya. Misalnya dia mau nabung selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu nggak dia tambah-tambahin nih tabungannya, 10 juta aja udah. Kemudian besar bunga yang dikenakan oleh bank itu 5%. Dan bank ini menerapkan bunga tunggal, di mana bunga tunggal itu tidak akan mengalami peningkatan pada setiap periode. Maka dari itu, jumlah bunga setiap tahunnya ini itu akan konstan, yaitu 10 juta dikali dengan 5% sama dengan 500.000. 500.000 ini nggak akan berubah nih. Dia akan menjadi jumlah bunga yang tetap yang harus dibayarkan oleh bank kepada si nasabah. Nah, itu adalah definisi dari bunga tunggal. Kemudian gimana rumusnya? Rumusnya di sini ada dua ya. Yang pertama, kalau kita mau mencari jumlah bunga yang harus dibayarkan tiap tahunnya, rumusnya itu adalah I besar diambil dari kata bahasa Inggris yaitu interest sama dengan I kecil dikali M0. Nah, apa bedanya I besar dengan I kecil? I besar itu adalah bunga yang dinyatakan dalam satuan mata uang, seperti 500.000 rupiah, sedangkan I kecil itu adalah persentase bunganya. Kalau di sini, kalau di contoh ini itu adalah 5%. Kemudian si M0 ini itu adalah tabungan pokok awalnya. Kalau di contoh ini yang 10 juta ini nih.
Berarti jumlah bunga yang harus dibayarkan bank setiap tahunnya itu adalah 10 juta atau tabungan pokoknya dikalikan dengan persentase bunga yang dikenakan, yaitu 5%. Hasilnya adalah Rp500.000. Nah, rumus selanjutnya itu adalah kalau kita mau nyari berapa sih besar tabungan kita setelah dikenakan bunga. Ini misalnya kita udah nabung setahun nih, terus kita mau nyari sekarang jumlah tabungan kita di rekening itu ada berapa. Nah, caranya tinggal ditambahin aja si 500.000 ini sama 10 juta. Jadinya 10.500.000. Ini adalah jumlah tabungan yang kita dapatkan menabung selama 1 tahun. Sekarang gimana kalau kita mau nyari jumlah tabungan kita setelah kita nabung selama 2 tahun nih? Apakah dengan rumus yang sama kayak gini? Kalau kita pakai rumus yang sama kan hasilnya juga sama ya, 10.500.000. Berarti dia nggak nambah dong. Nah, maka dari itu kita punya variasi rumus nih. Yaitu rumus bunga selama periode tertentu. Misalnya kita mau nyari jumlah bunga setelah 2 tahun, berarti kita pakai rumus yang ini nih, besar bunga setelah T tahun. T-nya kita ganti dengan jumlah tahun yang udah kita lewatin. Misalnya 2 tahun. Mana kalau justru kita nabungnya dalam periode bulanan. Misalnya kita baru nabung 5 bulan, tapi kita udah mau ngitung berapa bunga yang udah kita dapetin. Berarti kita pakai rumus yang ini, besar bunga setelah B bulan, bulannya dibagi dengan 12. Misalnya, kita menghitung besar bunga setelah 5 bulan, berarti 5/12. Dan yang terakhir, ada rumus besar bunga setelah H hari. Ini harusnya salah. Rumusnya itu adalah persentase bunga dikali dengan tabungan awal, dikali dengan jumlah hari kita menabung per jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi misalnya di soal itu diketahui bahwa jumlah hari dalam 1 tahunnya ada 365. Kadang ada juga soal yang dia bilang jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 360. Jadi ini kita nggak bisa pakai angka yang tetap, melainkan tergantung dengan soalnya. Terus misalnya kita mau hitung tabungan kita setelah nabung 15 hari misalnya. Nanti kita masukin 15 ke atas 365 ini. Terus dikali aja deh sama persentase bunga dan tabungan pokok awalnya. Nah, berbeda dengan bunga tunggal yang bunganya itu jumlahnya tetap setiap tahunnya, kalau bunga majemuk, dia akan mengalami peningkatan di setiap periodenya. Kenapa? Karena bunga yang dihitung itu berdasarkan jumlah pokok awal tabungan ditambah dengan bunga yang telah diperoleh di periode sebelumnya. Nah, maksudnya gimana? Kita pakai contoh yang sama aja ya, kayak slide sebelumnya lagi, yaitu nol atau nilai awal sama dengan 10 juta. Lalu I kecilnya itu sama dengan 5% dan periodenya itu sama dengan 5 tahun. Tahun pertama, tadi kita udah hitung ya, besar tabungan kita itu akan menjadi 10.500.000 karena si 10 juta ini dikalikan dengan 5%. Tapi di tahun kedua, nya akan meningkat nih. Si 5% ini udah bukan kita kaliin dengan 10 juta lagi, melainkan harus kita kalikan dengan 10.500.000. Balik lagi ke definisi, bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok awal tabungan ditambah dengan bunga yang telah diperoleh di periode sebelumnya. Jadi, persentase bunganya tetap sama tiap tahun, cuman jumlah pokok awalnya tuh akan berubah setiap tahunnya. Dari itu, total bunga yang bakal kita dapat di tahun kedua itu nggak bakal sama dengan bunga yang kita dapat di tahun pertama. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya bisa kita pakai rumus ini. Rumus yang ini adalah rumus untuk mencari nilai akhir atau total tabungan kita, dan rumus ini adalah kalau kita mau nyari si besar bunganya. Di sini coba kita cari ya, besar tabungan kita setelah 2 tahun itu jadi berapa. Caranya pakai rumus yang ini, N sama dengan M0 dikali 1 plus persentase bunga dipangkatin dengan jumlah periode. Tulis di bawah sini. Ini langsung aku tulis angkanya aja ya, 10 juta. 1 ditambah dengan persentasenya 5% pangkat 2. Oh ya, jadi karena kita mau cari
berapa total tabungan kita setelah 2 tahun, berarti si N-nya itu dimasukin angka 2, bukan 5. Kecuali kalau kita mau nyari berapa besar tabungan kita setelah 5 tahun. Pokoknya si N ini itu diisi dengan berapa periode yang udah kita laluin gitu. Ini teman-teman bisa hitung manual ya. Kalau aku di sini hasilnya dapat 11.025.000. Ini adalah besar tabungan kita setelah menabung selama 2 tahun. Nah, kalau kita mau ngitung bunganya aja nih, berapa sih bunga yang udah kita kolek selama 2 tahun itu? Caranya tinggal si MN ini dikurang dengan ya, itu 10 juta. Jadi 11.025.000 dikurang dengan 10 juta, itu hasilnya sama dengan 1.025.000. Ini adalah bunga yang kita kolek selama 2 tahun. Kalau kita mau ngitung bunga yang kita kolek selama 1 tahun belakangan aja, misalnya kita mau ngitung bunga dari tahun pertama ke tahun kedua, berarti M0-nya tuh bukan 10 juta, melainkan si 10.500.000 ini. Jadi 11.025.000 dikurang 10.500.000. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kita lanjut ke latihan soal biar study mates bisa lebih paham ya dalam mengaplikasikan rumus-rumus tadi. Soal model pilihan ganda, kita baca, dan kalau mau dijawab sendiri dulu bisa pause video ini. Nah, aku bakal langsung nampilin pembahasannya, jadi bisa di pause dulu ya. Ya, pembahasannya. Sebelum itu, kita lebih baik meng-highlight terlebih dahulu informasi-informasi apa aja yang penting nih dari soal yang kira-kira bisa kita pakai dalam perhitungan. Di sini diketahui Rara mulai menabung di bank pada tanggal 1 November 2024 dengan setoran awal atau nilai pokoknya sebesar 5 juta. Nah, suku bunga yang diberikan oleh bank ini adalah 4% per tahun dan tidak ada penambahan tabungan. Berapakah total uang di rekening Rara pada tanggal 31 April 2025? Nah, di soal ini dia nggak mention secara eksplisit ya berapa periodenya, tapi dia bilang pokoknya si Rara ini nabung di bank pada tanggal 1 November 2024, terus dia mau ngitung total uang di rekeningnya pada tanggal 31 April 2025. Jadi kita harus ngitung sendiri nih, kira-kira dari tanggal 1 November sampai 31 April itu ada berapa hari atau berapa bulan. Nah, pertama-tama hitung jumlah periode dari tanggal 1 November 2024 hingga 31 April 2025. Kita dapat hasilnya adalah 6 bulan. Nah, karena periode yang kita ketahui di sini adalah dalam satuan bulan, berarti kita pakainya rumus yang ini, besar bunga setelah B bulan, yaitu sama dengan persentase bunga dikali tabungan awal dikali B per 12. Tinggal kita masukin, berarti besar bunga yang kita dapat itu sebesar Rp100.000. Tapi kita belum selesai, karena yang ditanya itu bukan besar bunganya, melainkan total uang di rekening Rara. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Dan kita suka lupa apa yang ditanya. Begitu kebetulan di sini ada pilihan 100.000 ini kan. Jadi soal itu tuh mengecoh banget gitu. Lanjut kita hitung total uang di rekening Rara pakai rumus yang ini. Tinggal kita masukin aja tabungan awalnya kan 5 juta ditambah dengan besar bunga setelah 6 bulan yaitu 100.000. Berarti jawabannya adalah yang D, yaitu 5.100.000 rupiah. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ini adalah soal model pilihan 2 kolom ya. Ini kita diminta untuk memberi tanda checklist pada kolom yang sesuai. Nah, teman-teman bisa pause lagi video ini kalau teman-teman mau jawab sendiri dulu. Di sini aku akan memberikan pembahasannya langsung. Seorang investor memiliki dana sebesar 5 juta dan ingin menginvestasikannya selama 5 tahun. Investor tersebut diberikan 2 pilihan investasi sebagai berikut. Yang pertama, investasi dengan bunga tunggal sebesar 5% per 6 bulan. Jadi kalau ada soal yang mention kayak gini nih, itu tandanya bunga tunggal sebesar 5% itu tuh dibayarinnya per 6 bulan, bukan per tahun. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti bacanya, karena belum tentu bunga itu dibayarkannya tiap tahun. Ada juga yang per 6 bulan kayak gini.
Nah, yang pilihan B itu adalah investasi dengan bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Nah, kalau yang pilihan B ini per tahun nih. Lanjut, kita mau menguji satu persatu pernyataan di bawah, mana yang benar dan mana yang salah. Kita mulai dari pilihan A ya. Total investasi pilihan A di akhir periode adalah 7.500.000. Nah, untuk menguji kebenaran dari pilihan A ini kita pakai rumus yang total tabungan untuk bunga tunggal ya, karena kan yang pilihan A itu bunga tunggal, berarti kita pakai rumusnya yang bunga tunggal juga, yaitu MN sama dengan M0 ditambah interest. Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu mencari nilai I atau besar bunga setelah 5 tahun, karena yang diketahui di soal itu tuh baru M0-nya nih, si 5 juta ini. Jadi kita harus terlebih dahulu nyari si I-nya. Nah, nyari I-nya ini pakai rumus apa? Pakai rumus yang besar bunga setelah T tahun, karena di sini dia bilang dia mau invest selama 5 tahun gitu ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, tapi ingat, si persentase bunga ini dia kan dibayarinnya setelah setiap 6 bulan ya. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, bunganya itu dibayarkan sebanyak 10 kali, karena 5 dikali 2, jadi kan kayak 1 tahun tuh ada 6 bulan. Jadi kan dia per tahun itu dibayarnya 2 kali kan. Berarti dalam waktu 5 tahun, bunganya itu dibayarkan sebanyak 10 kali. Jadi T-nya ini nantinya kita ganti dengan 10, bukan 5 ya. Terus ya udah deh, sisanya kita masukin aja, persentase bunganya itu 5%, dikali dengan awalnya itu 5 juta, dikali dengan T-nya itu adalah 10. Jadi kita dapat besar bunga setelah 5 tahun itu adalah 2.500.000. Nah, setelah mendapat nilai I ini, kita masukin deh ke rumus yang ini. Jawabannya adalah 7.500.000, berarti pernyataan A itu benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang B. Di sini dia bilang total investasi pilihan B di akhir periode itu adalah 8.603.264.000. Kira-kira rumusnya sama kayak yang A tadi atau beda? Nah, hati-hati ya dalam menentukan rumus, kan di sini dibilang pilihan A itu dia bunganya bunga tunggal, sedangkan pilihan B itu bunga majemuk. Jadi rumusnya beda sama yang pilihan A tadi. Di sini kita pakai rumus bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus persentase bunga pangkat periode. Ini tinggal kita masukin aja karena semuanya udah diketahuin ya. Dan si N-nya ini nggak perlu dikali 2 kayak pilihan A tadi, karena dia bilang di sini bunga itu dibayarkan per tahun, bukan per 6 bulan. Jadi N-nya tetap kita masukin 5, terus M0-nya 5 juta, besar bunga per tahunnya itu sebesar 4%. Jawabannya adalah 6.083.265. Sini angkanya mirip-mirip ya, tapi beda gitu. Makanya teman-teman harus teliti banget, jangan sampai salah karena salah ngeliat angka gitu. Jadi di sini kita checklist di kolom yang salah. Selanjutnya, pernyataan C, pilihan A menghasilkan keuntungan lebih besar. Nah, kalau mau menentukan mana keuntungan yang lebih besar, tinggal kita lihat aja mana MN yang lebih besar. Karena itu akan menggambarkan total investasi kita di masa depan kan, di 5 tahun kemudian gitu kan. Makanya kita lihat mana nih MN yang lebih besar. Tadi kan MN pilihan A itu 7.500.000, sedangkan pilihan B itu 6 juta ya. Jadi di sini jelas bahwa pilihan A itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga pernyataan C di sini itu adalah benar. Dan karena pernyataan C ini udah benar, berarti otomatis pernyataan D itu salah ya. Karena dia kontradiktif dengan pernyataan C, di mana dia bilang pilihan B itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Di sini teman-teman jangan terkecoh nih dengan kalimat, karena bunga majemuk itu memberikan efek penggandaan pada bunga. Jadi dia udah pasti nih lebih besar keuntungannya, padahal belum tentu ya. Tapi dengan perhitungan kita di sini, yang lebih besar itu justru pilihan A. Meskipun dia bunga tunggal. Itu. Oke, lanjut soal terakhir, yaitu soal isian singkat. Jadi di sini teman-teman diminta untuk mengisi
titik-titik ini nih, tanpa ada pilihan jawaban. Biasa sebelum kita pembahasannya, aku mau highlight dulu informasi-informasi yang penting. Kita baca bareng-bareng dulu ya, soalnya Lily menabung di bank Let's Study selama N tahun. Di sini nggak diketahui nih, N-nya itu berapa. Dan uangnya menjadi sebesar M. Di sini juga nggak diketahui. MN-nya itu berapa? Total tabungan setelah periode N ini berapa? Nah, terus temennya Lily, si Mawar, dia menabung di bank yang sama, dengan periode yang sama pula, dan uangnya menjadi sebesar 2,5 kali lipat dari uang si Lily. Di sini juga nggak dikasih tahu nih, MN-nya si Mawar tuh berapa. Pokoknya dia bilang, MN-nya si Mawar itu 2,5 kali lipat dari MN-nya Lily. Jika tabungan awal Mawar adalah sebesar Rp750.000, dan Bank Let's Study menerapkan sistem bunga majemuk, maka tabungan awal Lily adalah sebesar, nah di sini kita tulis apa aja yang diketahui. Tadi MN Lily itu kita simbolkan dengan M, terus MN Mawar itu 2,5 kali lipat M-nya Lily. Terus tabungan awal Mawar itu adalah 750.000, dan yang ditanya itu adalah tabungan awalnya si Lily. Nah, buat dapet tabungan awalnya si Lily, kita bisa pakai rumus yang ini ya, karena dia bilang dia pakai sistem bunga majemuk. Ini kita kan tahu bahwa MN Mawar itu 2,5 kali lipat MN Lily. Jadi kita bisa substitusiin aja nih si MN Mawar jadi 2,5 MN Lily. Karena yang mau kita cari itu MN Lily, bukan MN Mawar kan. Jadi ini bisa kita substitusiin aja. Jadi 2,5 MN Lily sama dengan M0 Mawar dikali 1 plus persentase bunga pangkat periode. Nah, karena si persentase sama periode ini nggak diketahuin, jadi kita biarin aja pakai simbol I sama N. Terus si 2,5 ini kita kebawahin. Terus ini bisa kita coret, hasilnya jadi 300.000. Ingat yang mau kita cari itu kan si M0-nya Lily. Jadi si 1 plus I pangkat N ini nggak usah kita pusingin. Kita ngambilnya yang M0 aja. Di sini kita udah dapet 300.000. Jadi ya udah, M0-nya Lily itu sama dengan 300.000. Oke, latihan soalnya udah selesai. Ini adalah rumus-rumus yang udah kita pelajarin tadi. Bisa teman-teman screenshot buat dihafal. Oke, sekian pemaparan materi dan latihan soal dari aku. Terima kasih kepada BDI PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!